yang ada 3 orang yang masuk ke dalam goa. Lalu tiba-tiba goanya itu tertutup oleh batu besar di depannya. Didorong-dorong batu besar ini tidak mampu. Lalu mereka beranggapan kita tidak akan pernah bisa selamat kecuali kita ditolong oleh Allah. Maka masing-masing kita berdoa dengan doa, dengan amal saleh yang kita perbuat. Maka masing-masing orang berdoa. Jadi kalau kita punya amal soleh, lalu kita berdoa, ya Allah, dengan berkat aku ngaji nih, nah, tolong kabulkan hajatku. Nah, itu ittifaq. Baik kita ataupun Wahabi mengatakan boleh, sunnah hukumnya. Itu dilatar belakangi ada hadis Nabi, Sahih Bukhari Muslim, yang mungkin ceritanya sudah masyhur, yang ada 3 orang yang masuk ke dalam goa, lalu tiba-tiba goanya itu tertutup oleh batu besar di depannya. Didorong-dorong batu besar ini tidak mampu. Lalu mereka beranggapan kita tidak akan pernah bisa selamat kecuali kita ditolong oleh Allah. Maka masing-masing kita berdoa dengan doa, dengan amal saleh yang kita perbuat. Maka masing-masing orang berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, saya ini punya kedua orang tua. Yang saya ini bakti kepada kedua orang tua. Saya tidak akan makan, saya tidak akan minum, kecuali orang tua saya yang saya dahulukan. Suatu saat ketika saya membawakan orang tua saya susu, ternyata orang tua saya itu tertidur. Karena orang tua saya tertidur, saya tunggui orang tua saya yang tertidur itu dengan memegang susu tadi. Sampai orang tua itu bangun. Ketika bangun, baru beliau minum susunya, baru saya pergi, baru saya yang minum susu. Nunggui kuitan itu lawas banar. Kalau seandainya bakti saya kepada orang tua itu, ya Allah, Engkau terima, maka tolong bukakan pintu goa ini. Nah, itu namanya bertawasul. Kalau tidak bertawasul begini, ya Allah, bukakan pintu goa. Itu tidak bertawasul. Tapi kalau begini, ya Allah, dengan berkat bakti saya kepada kedua orang tua saya, bukakan pintu goa. Berarti dengan berkat kan? Nah, itu namanya tawasul, dan tawasul itu ittifaq. Nah, bergeserlah batu besar tadi. Tapi belum cukup untuk mengeluarkan mereka bertiga. Satunya berdoa lagi, ya Allah, saya ini orang kaya. Saya ngincar betul dengan perempuan. Suatu saat perempuan itu datang ke saya minta bantuan. Saya tidak akan pernah mau membantu dia kecuali dia mau menyerahkan kehormatannya. Perempuan itu dengan terpaksa, ya, karena dia butuh bantuan si laki-laki ini, dengan terpaksa dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki itu. Tapi manakala sudah berhadapan berdua-duaan, perempuan itu bergetar. Laki-laki itu bilang, apakah saya memaksa kamu? Bukankah kita sudah deal? Saya kan sudah bayar, sudah deal. Saya juga enggak jelek-jelek amat. Bukan masalah itunya, kata perempuan. Kamu memang ganteng. Kamu memang sudah memberikan saya banyak uang. Saya takut ini dilatar belakangi karena ini adalah pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu si laki-laki itu muncul rasa takutnya kepada Allah karena melihat perempuan ini takutnya kepada Allah luar biasa. Lalu dia lepaskan perempuan itu. Uang yang sudah dia berikan
dia berikan aja tanpa ada lagi embel-embel. Kalau seandainya rasa taubatku ya Allah, engkau beri pahala, engkau terima, maka bukakan pintu batu ini. Bergeser lagi pintu. Nah itu ngarannya, ya Allah, dengan berkat aku takut kepada engkau, kada jadi bermaksiat. Itu ngarannya tawassul. Yang ketiga, ya Allah, saya bos. Di antara anak buah saya itu ada yang punya kambing. Belum dia ambil, dia sudah berangkat hilang. Karena ada anak kambing, saya pelihara anak kambing itu. Berpuluh-puluh tahun kemudian anak kambing yang satu tadi beranak pinak. Sehingga jadi banyak sekali. Tiba-tiba datang anak buah saya. Bos, mana kambing saya yang dulu sebagai upahan saya? Tuh kata bosnya, saya peliharakan. Tuh yang sebanyak itu tuh anak-anak kambingmu semua tuh. Iya kak bos, iya. Saya ambil bos ya, silahkan. Tanpa diupah sedikit jua pun. Asalnya seikung jadi beribu-ribu kambingnya. Kada diupah pulang bosnya. Itu karena amanah aja bos. Menjagakan kambing anak buah. Nah, diambil bahagialah. Yang seharusnya punya satu beribu-ribu dapat kambing. Karena dia peliharakan puluhan tahun. Nah kalau seandainya itu ya Allah, saya amanah dengan apa yang ada pada saya. Lalu saya sudah kembalikan kepada orang yang berhak. Kalau seandainya sifat amanah itu engkau terima, maka tolong selamatkan saya. Bergeser lagi pintu batu itu. Sehingga keluarlah mereka. Nah, diambil dari hadis yang seperti ini, maka baik kita, ulangi sekali lagi, ahli sunnah wal jamaah, atau orang wahabi sekalipun, itu sama aja. Mengatakan bahwasanya yang seperti itu boleh.